Sekian bulan yang lalu pada hari pers nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke. Sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil Sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kami akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang di masyarakat Indonesia saat ini. Selain sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Dengan keberagaman tersebut, tentu saja banyak sekali pendapat hingga perdebatan yang terjadi di antara masyarakat, khususnya ketika suatu fenomena atau isu dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita akan coba membahas tuntas berbagai isu di masyarakat yang kerap dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih dan mampu terus menjaga harmoni di antara sesama masyarakat Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik, yaitu pemimpin perempuan dalam Islam. Bersama kita telah hadir seorang tokoh sekaligus cendekiawan muslim di Indonesia, Dr. Muhammad Zainul Majdi, atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang. Selamat sore Tuan Guru. Ya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Tuan Guru? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Tuan Guru berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini dalam program Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Baik, kita langsung saja nih Tuan Guru ya. Berkaitan dengan pemimpin perempuan. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang seorang pemimpin perempuan dalam konteks negara bangsa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Prinsip yang paling mendasar dalam Islam adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran, kemudian penegasan Rasul juga. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Siapa saja baik laki-laki maupun perempuan itu beramal saleh dan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Nah, kemudian banyak sekali panggilan atau imperatif ya, perintah ya kepada laki-laki dan perempuan dalam satu tarikan nafas ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman. Ketika menyampaikan itu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan dalam satu teks. Nah, itu artinya kata para ulama bahwa memang laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, kesetaraan ini tidak boleh dikurangi dalam hal apapun, kecuali kalau ada penegasan, kalau ada penghususan. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan, memang ada beberapa teks ya yang difahami oleh sebagian ulama sebagai restriksi ya, atau pembatasan kepada kaum perempuan untuk memimpin. Ya. Ini secara umum dulu. Di antaranya ada hadis la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Jadi tidak akan sukses satu kelompok kalau mereka menjadikan perempuan menjadi pemimpin. Nah, hadis ini kalau kita lihat begitu saja mungkin bisa membawa kita kepada pengertian seperti yang difahami oleh sebagian ya masyarakat atau sebagian pandangan ya bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Tetapi kalau kita lihat konteksnya ya, itu kan disampaikan oleh Rasul ketika mendapatkan berita bahwa ketika seorang raja meninggal ya, kemudian
diangkat anak perempuannya menjadi pemimpin. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan di negara bangsa ini sama dengan apa yang Rasul sampaikan dulu gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi kalau pada masa itu kepemimpinan itu absolut. Dia tidak punya batasan apapun. Jadi pada diri seseorang itu kumpul semua kekuasaan. Baik itu eksekutifnya, baik itu legislatifnya, yudikatifnya, semuanya apapun gitu. Jadi titah sang pemimpin adalah sabda yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada suara kritis, tidak boleh ada suara yang beda. Nah, kalau negara bangsa itu dalam sistem sistem demokrasi, itu kan seorang pemimpin bukanlah seorang yang berkuasa absolut. Katakanlah di Indonesia, presiden itu tidak bisa melakukan sewenang-wenang apapun yang dia mau, tapi dia terikat ya dengan katakanlah ada lembaga legislatif namanya DPR yang sama-sama lembaga tinggi negara, ada yudikatif, bahkan ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili kalau ada dianggap satu undang-undang bisa bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Artinya apa? Dalam negara bangsa, seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang bisa melaksanakan kekuasaannya tanpa batas. Nah, karena itu tidak relevan hadis tadi ya, menjadi alasan untuk kemudian seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di negara bangsa. Karena karakteristiknya sudah beda ya, antara hadis itu dengan kondisi sekarang. Nah, kalau hadis itu tidak bisa dipakai untuk kepemimpinan perempuan di negara bangsa, artinya apa? Kembali kepada hukum asal. Apa itu? Boleh. Ya, jadi laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan kewajiban. Oke, berarti kembali ke emansipasi wanita itu sendiri tadi ya. Kembali kepada konsep dasar Islam bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dalam hak dan kewajiban. Oke, baik. Dan selain itu, apakah ada suatu catatan sejarah ataupun kisah dalam Islam terkait dengan pemimpin perempuan dalam konteks negara bangsa di saat itu? Kalau dalam konteks negara bangsa memang kan relatif baru ya, negara bangsa ini, sehingga memang tidak ada ya, kecuali ya mohon maaf kalau kita bicara Indonesia ya, negara bangsa yang namanya Indonesia. Ya ada contohnya, itu Ibu Megawati Soekarno Putri kan sebagai presiden gitu. Dan di beberapa negara Islam lain seperti Pakistan itu ada Benazir Ali Bhutto menjadi Perdana Menteri ya. Dan ada di beberapa negara lain lah. Tapi kalau sejarah klasik ya tentu bukan negara bangsa tapi di dalam sistem pemerintahan yang ada pada masa yang lampau. Memang relatif jarang ya. Perempuan itu menjadi pemimpin tertinggi ya pada masa-masa pertengahan, katakanlah abad-abad pertengahan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Dulu ada misalnya Syajaratud Dur di Mesir, itu dia mengganti suaminya yang meninggal. Jadi dia menjadi ratu, menjadi pemimpin ya katakanlah ya ratu gitu, jadi pemimpin tertinggi di negaranya. Sementara ketika suaminya meninggal dan diterima oleh rakyatnya. Artinya apa? Contoh-contoh dalam masa-masa yang berbeda itu sebenarnya ada, bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin di dalam suatu masyarakat Islam, dalam suatu negara, dalam suatu pemerintahan. Nah, saya pikir itu itu bukti yang tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya perempuan memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Oke, berarti memang ada beberapa negara pun juga ada pemimpinnya itu juga perempuan selain di Indonesia itu sendiri. Dan itu juga tercatat atau tertuang dalam sejarah itu sendiri gitu ya. Baik, kemudian bagaimana dalam perspektif Islam memandang jika jabatan politik atau pemimpin negara dijabat oleh seorang perempuan? Karena sekarang ini yang namanya politisi-politisi kayak gitu ada gitu kan, perempuan gitu. Di negara kita sendiri pun juga ada. Nah, menurut Tuan Guru sendiri bagaimana? Iya, karena saya sudah singgung tadi ya bahwa hadis yang terkait dengan larangan perempuan menjadi pemimpin adalah dalam konteks kepemimpinan yang absolut ya pada masa lampau. Nah, sekarang negara bangsa kan kepemimpinan absolut sudah tidak ada
Jadi artinya hukumnya kembali kepada asal, yaitu boleh. Ya, kalau memang boleh berarti ya kaum perempuan dimungkinkan untuk ikut dalam kompetisi kepemimpinan, kontestasi kepemimpinan, menawarkan gagasannya, menawarkan visinya untuk membangun daerah, membangun bangsa, membangun negara. Dan itu bukan hanya dalam ranah teoritis, ya kan Mbak ya. Artinya sekarang de facto kenyataan di Indonesia misalnya banyak sekali kepala daerah yang perempuan. Betul. Ya. Bahkan mohon maaf di Jawa Timur ya, daerah yang religiusitasnya sangat tinggi, gudang dari pesantren-pesantren dan ulama, itu gubernur sekarang Ibu Khofifah, seorang perempuan. Di NTB misalnya, daerah saya, itu salah satu Kabupaten Bima. Itu bupatinya Ibu Indah, perempuan juga. Wakil gubernurnya itu juga perempuan di NTB. Artinya kita sudah memiliki kearifan kolektif di Indonesia menerima perempuan sebagai pemimpin, ya. Baik dalam tingkatan kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia sebagai satu negara. Oke, baik, berkaitan dengan pemimpin negara atau pemimpin perempuan itu sendiri ya, Tuan Guru. Nah, bagaimana sih seharusnya masyarakat Muslim di Indonesia itu bersikap ketika ada pemimpin negara yang merupakan seorang perempuan? Soalnya terkadang juga masih ada simpang siur, kenapa sih harus perempuan kalau masih bisa laki-laki? Gak usah ditaatin kalau perempuan, kira-kira gitu. Iya, seperti itu. Prinsipnya kalau tentang kepemimpinan itu di dalam surah An-Nisa itu kan jelas ya. Ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Jadi ketaatan kepada pemimpin lepas dari jenis kelaminnya. Itu adalah kewajiban dalam Islam ya. Selama dia tentu tidak mengajak kepada sesuatu yang nyata-nyata ya, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip agama. Tapi kalau dia mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk membangun bangsa, mengajak untuk mengeksekusi hal-hal positif, wajib sami'na wa ata'na itu harus gitu, lepas dari jenis kelamin. Karena ya jenis kelamin itu kalau dalam pandangan Islam itu kan given ya, bukan pilihan. Jadi ketaatan bukan diletakkan pada apa jenis kelamin seseorang. Kalau kita lihat misalnya dalam sejarah Islam sendiri, istri-istri Rasul SAW seperti Sayyidah Aisyah ya, itu menjadi tokoh yang sangat kuat otoritasnya di dalam mengajarkan dan menyampaikan ilmu-ilmu. Jadi menjadi rujukan dari para sahabat. Nah, dengan kata lain bahwa ucapan seorang perempuan yang memiliki otoritas itu dalam Islam ya sama nilainya dengan ucapan laki-laki. Ketika dia menjadi pemimpin, maka ucapannya memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki gitu. Sami'na wa ata'na. Ya, baik. Pentingnya seperti itu, jangan dilihat entah itu perempuan atau laki-laki, tapi dilihatlah apa sih yang diajak dari perempuan esensi dari kebijakannya gitu. Betul, sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Baik Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada sore hari ini kita telah belajar banyak sekali bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, mengajarkan kita bersikap terkait pemimpin perempuan dalam Islam. Semoga kedepannya kita akan lebih bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada, khususnya ketika dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sobat BKN semuanya, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius, sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa. Tentu